بسم الله الرحمن الرحيم حي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para inspirator yang dirahmati Allah, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah dan keutamaan ini, keimanan dan amal solih kita dalam meraih keridhaan Allah semakin meningkat pesat. Demikian pula curahan kasih sayang Allah kepada kita sekeluarga. Amin. Pada bulan saat diturunkannya Al-Quran ini, mari kita berbagi tentang sebagian keutamaan Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada umat manusia 14 abad yang lalu, sebagai rahmat Allah dan akan tetap menjadi pedoman yang terakhir bagi umat manusia sampai hari penghakiman. Ada bukti yang tak terhitung jumlahnya, bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Contohnya adalah kualitas sastranya yang tidak ada manusia yang dapat menirunya. Juga fakta bahwa Al-Quran bebas dari semua kontradiksi atau inkonsistensi. Juga caranya meramalkan masa depan dan berisi berbagai informasi tersembunyi. Al-Quran berisi mukjizat lain yang membuktikannya sebagai wahyu Allah. Ada sejumlah besar kebenaran ilmiah yang terkandung di dalamnya. Dalam kitab ini, yang diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu. Ada banyak sekali contoh informasi yang hanya dapat ditemukan oleh manusia dengan menggunakan teknologi saat ini. Orang-orang pada saat itu tidak memiliki konsepsi sains tentang alam, dan alam semesta didasarkan pada tahayul dan mitos. Al-Quran berisi informasi tentang banyak hal yang tidak dapat diketahui siapapun pada saat itu, 14 abad lalu. Dari penciptaan alam semesta hingga pembentukan manusia, dari struktur atmosfer hingga keseimbangan di bumi, penemuan-penemuan ilmiah di abad ini telah menunjukkan betapa ajaibnya informasi ini. Berikut di antaranya. Bintang Sirius. Bintang Sirius adalah bintang paling terang di langit malam. Para astronom telah menghitung jaraknya dari kita sebagai 8,5 tahun cahaya. Berkat teleskop modern, baru dicatat bahwa Sirius bergerak bersama dengan bintang lain, jauh lebih kecil darinya dan tidak terlihat dengan mata telanjang. Ilmuwan menyebut sistem dua bintang ini Sirius A dan Sirius B. Yang lebih besar adalah Sirius A, yang merupakan bintang paling terang yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Masanya 3 kali matahari, dan 10 kali lebih terang darinya. Sirius B, di sisi lain, adalah bintang kecil putih. Itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ia memiliki massa yang kira-kira sama dengan matahari, meskipun karena diameternya hanya 4 kali lipat dari bumi, ia jauh lebih padat. Bintang-bintang di sistem Sirius sedang menuju ke arah kita dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Durasi terbitnya Sirius di ufuk bumi sama persis dengan tahun matahari kita, yaitu 365 hari, 6 jam. Orang Mesir kuno telah menemukan fitur umum yang menarik ini pada bintang Sirius ini di tata surya.
Sehingga orang Mesir kuno menyatakan hari ketika Sirius pertama kali muncul di Cakrawala sebagai hari pertama dalam tahun kalender mereka. Karena karakteristik seperti itu, bintang Sirius menjadi fokus perhatian bagi banyak peradaban kuno. Ada yang meyakini bahwa bintang ini memiliki berbagai kekuatan. Ada pula beberapa orang yang bahkan melakukan kezaliman dalam kejahilan mereka, sampai-sampai mereka menyembah bintang Sirius ini sebagai dewa. Padahal faktanya adalah, Allah, Tuhan penguasa alam semesta, yang menciptakan bintang Sirius dengan semua fitur yang dimilikinya. Sama seperti Allah melakukan pada segala sesuatu yang lain. Allah menunjuk pada Sirius, yang dikenal sebagai Siro dalam bahasa Arab, dalam ayat 49 surat An-Najm di Al-Quran, dan bahwasanya dialah yang Allah yang memiliki bintang Siro. Surah An-Najm ayat 49. Bintang ganda Sirius mengorbit dalam elips mengelilingi satu sama lain. Periode orbit Sirius A dan B di sekitar pusat gravitasinya adalah 49,9 tahun. Data ilmiah ini sekarang diterima dan disepakati Departemen Astronomi di Universitas Harvard, Ottawa, dan Leicester. Informasi ini dilaporkan sebagai berikut di berbagai sumber. Seperti diketahui, bintang Sirius A dan Sirius B mengorbit satu sama lain dalam busur ganda setiap 49,9 tahun. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah orbit ganda berbentuk busur dari dua bintang yang mengelilingi satu sama lain. Kita telah melihat bahwa bintang Sirius disebutkan dalam surat An-Najm, ayat 49. Kita juga menemukan analogi yang sangat bijaksana dalam ayat 9 dari surat yang sama. Maka jadilah dia dekat sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Surah An-Najm, ayat 9. Seperti yang telah kita lihat sejauh ini, bintang Sirius disebutkan dalam ayat 49 dan ayat 9 dari surah yang sama, mengandung ungkapan dua busur panjang untuk merujuk pada orbit dua bintang. Jika kita menggabungkan bilangan dari kedua ayat ini, dengan kata lain 49 dan 9, kita memperoleh bilangan 49,9, yaitu lamanya tahun orbit bintang-bintang. Di sini kita dihadapkan pada keajaiban matematika Al-Quran. Mengingat sarana teknologi yang tersedia 14 abad yang lalu, tentu saja tidak mungkin bagi orang yang hidup saat itu untuk mengetahui bahwa bintang Sirius, salah satunya terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang, sebenarnya adalah sistem dua bintang. Bahwa kedua bintang ini orbit bintang berbentuk busur, dan orbitnya berlangsung selama 49,9 tahun. Ilmuwan baru mendapatkan informasi itu menjelang akhir abad ke-20. Namun Tuhan kita yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu dari ketiadaan, penguasa absolut, secara canggih telah mengungkapkan fakta-fakta ini dalam Al-Quran. Dan Allah Maha Tahu yang terbaik. Fakta ilmiah ini, yang tidak diketahui siapapun pada saat Al-Quran diturunkan 14 abad lalu, sekali lagi membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Orbit dan alam semesta yang berputar. Ada lebih dari 100 miliar galaksi di alam semesta yang terdeteksi. Dan setiap galaksi kecil berisi sekitar 1 miliar bintang. Selanjutnya setiap galaksi besar berisi lebih dari 1 triliun. Banyak bintang-bintang dari planet ini. Dan banyak dari planet-planet ini memiliki satelit. Semua benda angkasa ini mengikuti jalur dan orbit yang terhitung paling halus selama jutaan tahun. Bintang, planet, dan satelit semuanya berputar di sekitar porosnya sendiri.
dan juga berputar bersama dengan sistem di mana mereka terpisah. Alam semesta berfungsi dalam urutan seperti roda di pabrik. Pergerakan benda-benda angkasa dalam orbitnya didasarkan pada penyetelan yang sangat halus. Bahkan penyimpangan sekecil apapun dari jalur mereka dapat memiliki konsekuensi drastis, yang mungkin berarti akhir dari seluruh sistem. Misalnya konsekuensi fatal bila bumi menyimpang dari jalurnya hanya 3 mm. Telah dijelaskan dalam salah satu studi sebagai berikut. Sementara berputar mengelilingi matahari, bumi mengikuti orbit sedemikian rupa, sehingga setiap 18 mil hanya menyimpang 2,8 mm dari jalur. Orbit yang diikuti oleh bumi tidak pernah berubah, karena bahkan penyimpangan 3 mm akan menyebabkan bencana-bencana dahsyat. Jika penyimpangannya 2,5 mm, bukannya 2,8 mm, maka orbitnya akan sangat besar dan semua dari kita akan membeku. Jika penyimpangannya 3,1 mm, kita akan hangus sampai mati. Fakta-fakta ini hanya ditemukan melalui penelitian astronomi di abad ke-20. Namun terungkap 14 abad yang lalu dalam Al-Quran bahwa benda-benda langit berputar dalam orbit yang sangat halus. Demi langit yang mempunyai jalur-jalur berayun. Quran Surah Az-Zariyat, ayat 7. Dalam ayat lain kita diberitahu bahwa Dialah yang menciptakan malam dan siang, dan matahari dan bulan. Masing-masing melayang dalam sebuah bulatan. Al-Anbiya 33. Menurut perhitungan para astronom, matahari bergerak di sepanjang jalur yang dikenal sebagai puncak matahari dan jalur bintang Vega. Ini seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran. Dan matahari bergerak ke tempat cekungannya. Al-Quran Surah Yasin ayat 38. Pada saat diturunkannya Al-Quran, manusia tidak memiliki teleskop untuk melihat di luar angkasa yang jutaan kilometer jauhnya. Juga belum ada teknologi observasi atau ilmu fisika modern dan astronomi. Oleh karena itu tidak mungkin pada waktu itu untuk menentukan secara ilmiah bahwa ruang angkasa dilengkapi dengan orbit yang berosilasi atau bolak-balik, berayun ke kiri ke kanan atau naik turun. Namun fakta ini dengan jelas dinyatakan dalam Al-Quran, yang diturunkan pada saat itu, karena Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Maha besar Allah Sang Maha Pencipta. Langit melindungi dan terjaga dengan baik. Dalam Al-Quran, Allah meminta perhatian kita pada atribut langit yang sangat penting. Kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara dan terlindungi, namun tetap saja mereka berpaling dari tanda-tanda kami. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 32. Pengetahuan tentang sifat pelindung langit yang diungkapkan dalam Al-Quran ini hanya ditemukan di zaman kita, zaman modern. Atmosfer yang mengelilingi bumi melindungi kita dari bahaya yang mematikan. Atmosfer menghancurkan banyak meteor besar dan kecil saat mereka mendekati bumi. Atmosfer mencegah mereka jatuh ke bumi dan membahayakan kehidupan. Atmosfer menyaring sinar cahaya yang datang dari luar angkasa yang berbahaya bagi makhluk hidup. Juga melindungi bumi dari dinginnya ruang angkasa, yang kira-kira minus 270 derajat Celcius, atau minus 450 derajat Fahrenheit. Selain atmosfer ada lapisan lain yang disebabkan oleh medan magnet bumi. Lapisan ini berfungsi sebagai perisai terhadap radiasi berbahaya, yang mengancam planet kita, dinamai sabuk Van Allen. Berkat sabuk Van Allen ini, semburan energi besar-besaran yang disebut semburan matahari yang sering terjadi di matahari, tidak menghancurkan kehidupan di bumi. Singkatnya, sistem yang sempurna sedang bekerja, tinggi di atas bumi, mengelilingi dunia kita dan melindungi dari ancaman eksternal. Pengetahuan ini terungkap 1400 tahun yang lalu dalam Al-Quran. Ayat lain yang menyampaikan informasi yang sama berbunyi, Dialah yang menjadikan bumi tempat tidur bagimu, dan langit adalah atap. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 22. Di sini langit digambarkan sebagai Al-Samabina. Dalam bahasa Arab, selain arti atap atau langit-langit, kata ini memiliki arti lain.
Juga menggambarkan semacam tenda seperti penutup yang digunakan oleh orang Arab Baduy. Dengan menggambarkan langit sebagai struktur seperti tenda pelindung mereka, melindungi dari panas, dingin, dan kondisi alam lainnya, Al-Quran menekankan bahwa itu adalah bentuk perlindungan terhadap unsur-unsur eksternal. Ini adalah perlindungan yang diberikan atmosfer terhadap meteor dan sinar kosmik. Semua fakta ini menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh oleh umat manusia, sebagai hasil penelitian ilmiah yang panjang, telah disampaikan 1400 tahun yang lalu dalam Al-Quran. Ketika tidak ada pesawat ruang angkasa atau teleskop raksasa. Hujan dalam jumlah yang terukur. Diperkirakan dalam 1 detik, kira-kira 16 juta ton air menguap dari bumi. Angka ini mencapai 505 triliun ton air dalam 1 tahun. Jumlah ini sama dengan jumlah hujan yang turun di bumi dalam 1 tahun. Dan jumlah ini tetap setiap tahun. Oleh karena itu, air bersirkulasi secara kontinu dalam siklus yang seimbang menurut suatu ukuran. Namun ukuran yang rumit ini baru bisa ditentukan melalui sarana yang disediakan oleh teknologi modern yang secara ajaib terungkap dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Dialah yang menurunkan air dalam jumlah terukur dari langit, yang dengannya kami menghidupkan kembali tanah mati. Begitulah cara kalian akan dibangkitkan dari kematian. Al-Quran Surah As-Zukhruf ayat 11. Kehidupan di bumi bergantung pada siklus air ini, bahkan penyimpangan kecil dalam kesetimbangan ini, akan segera menimbulkan ketidakseimbangan ekologi yang besar. Itu akan membuat bumi tidak layak untuk hidup. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Menggunakan teknologi saat ini, kita dapat memperoleh informasi, seperti struktur geografis umum dari laut, fitur dari makhluk hidup di dalamnya, tingkat salinitas, jumlah air yang dikandungnya, luas permukaan, dan kedalamannya. Kapal selam bawah laut canggih dan berbagai peralatan khusus, memainkan peran penting, yang memungkinkan informasi itu sampai kepada kita. Tanpa adanya peralatan ini, praktis tidak mungkin bagi manusia untuk turun lebih jauh dari 70 meter di bawah laut. Oleh karena itu, para ilmuwan hanya dapat memperoleh informasi terinci tentang lautan dalam di zaman modern kini. Salah satu ayat dari Quran tentang laut berbunyi, atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang dan gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap, itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Al-Quran Surah An-Nur ayat 40. Salah satu informasi yang menjadi perhatian kita dalam ayat ini adalah fakta bahwa selain gelombang di permukaan, ada juga jenis kedua dari aksi gelombang di bawah air. Baru belakangan ini para ilmuwan menemukan keberadaan gelombang internal ini di antara lapisan-lapisan air laut dalam dengan kepadatan berbeda. Gelombang internal tidak terlihat oleh mata manusia, meskipun mereka dapat diidentifikasi dengan memeriksa suhu dan variasi salinitas pada kedalaman tertentu. Itu sangat tidak mungkin bagi manusia untuk memiliki pengetahuan tentang gerakan gelombang di bawah laut ini.
tanpa adanya sarana dan peralatan berteknologi saat ini. Padahal dalam Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu, Allah yang Maha Esa menceritakan tentang gelombang internal ini di kedalaman samudra. Fakta bahwa informasi ini disampaikan dalam sebuah ayat, pada saat orang tidak memiliki kesempatan untuk menyelam di bawah lautan, dan melakukan penelitian dengan jelas, menunjukkan sekali lagi bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan. Sekarang mari kita perhatikan urutan yang diatur dalam ayat tersebut. Itu pertama-tama mengacu pada kegelapan di lautan, kemudian ke gelombang internal di dalamnya, kemudian ke gelombang di permukaan, dan akhirnya ke awan di atasnya. Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah adanya kegelapan di bawah mereka semua. Ini memang merupakan hasil penelitian yang memanfaatkan teknologi saat ini. Telah ditemukan bahwa cahaya tidak dapat menembus lebih jauh dari sekitar 200 meter di bawah permukaan. Dan kegelapan total terjadi setelah 1000 meter. Namun dengan tidak adanya peralatan bawah air yang canggih, tidak mungkin seorang manusia turun ke kedalaman untuk melakukan pengamatan dan menemukan bahwa air menjadi gelap. Masih ada cahaya di kedalaman 70 meter di bawah permukaan air laut. Ini batas terdalam yang bisa dituruni seseorang tanpa peralatan dan peralatan teknologi. Tidak ada kegelapan di kedalaman laut itu. Karena itu tidak mungkin pada abad ke-7, ketika Al-Quran diturunkan, orang-orang menemukan kegelapan di lautan, karena tanpa peralatan khusus dan tangki oksigen. Fakta bahwa kegelapan lautan terungkap dalam Al-Quran adalah satu lagi keajaiban ilmiah Al-Quran. Kalimat Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Kontraksi di ketinggian. Manusia membutuhkan oksigen dan tekanan udara untuk hidup. Pernapasan memungkinkan oksigen di atmosfer mencapai kantung udara di paru-paru kita. Dengan meningkatnya ketinggian, bagaimanapun, tekanan atmosfer turun karena lapisan atmosfer menipis. Oleh karena itu, jumlah oksigen menurun dan menjadi lebih sulit untuk bernafas. Saat kantung udara menyempit dan berkontraksi, kita merasa seolah-olah kita tidak bisa bernapas. Jika jumlah oksigen dalam darah kurang dari yang dibutuhkan tubuh, beberapa gejala yang muncul, seperti kelelahan ekstrim, sakit kepala, pusing, mual, dan kehilangan kesadaran hanyalah beberapa di antaranya. Ketika ketinggian tertentu tercapai, akhirnya menjadi mustahil bagi manusia untuk bernapas sama sekali. Inilah mengapa kita membutuhkan botol oksigen dan pakaian khusus untuk bertahan hidup di ketinggian seperti itu. Seseorang yang berada pada ketinggian 5.000 meter hingga 7.500 meter di atas permukaan laut, dapat pingsan dan koma karena kesulitan bernapas.
Itu menjelaskan keberadaan peralatan oksigen di pesawat terbang. Kesulitan yang dialami dalam bernapas dengan peningkatan ketinggian, menimbulkan kontraksi di dada dan perasaan sesak. Fakta ilmiah ini diungkapkan dalam Al-Quran. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Surat Al-An'am, ayat 125. Penduduk Jazirah Arab pada tahun 600-an tentu saja tidak memiliki sarana untuk terbang di udara atau mendaki gunung setinggi ribuan meter untuk memungkinkan mereka mengalami sesak napas yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun informasi ini diberikan kepada Muslim dalam kitab suci kita, Al-Quran, yang menjelaskan atau klarifikasi segala sesuatu. Sebagaimana diungkap dalam surah Yusuf ayat 111. Al-Quran ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan yang sebelumnya, dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Lebah madu betina. Di koloni lebah madu, masing-masing lebah diberi tugas tertentu. Satu-satunya pengecualian adalah lebah madu jantan. Yang jantan tidak berkontribusi untuk membersihkan sarang, mengumpulkan makanan, atau membuat sarang dan madu. Satu-satunya fungsi lebah jantan di dalam sarang adalah untuk membuahi ratu lebah. Lebah jantan hampir tidak memiliki ciri-ciri yang dimiliki lebah lainnya. Lebah pekerja memikul seluruh beban kebutuhan koloni. Mereka memiliki beberapa tugas: membersihkan sarang, memelihara larva, dan memberi makan anak lebah muda. Lebah lain mengumpulkan persediaan, seperti air serbuk, sari nektar dan resin, lalu menyimpannya di dalam sarang. Mereka betina, seperti halnya lebah ratu yang menghasilkan telur. Tapi mereka belum berkembang. Ini membuat mereka mandul. Ciri-ciri makhluk ini dijelaskan dalam Al-Quran di surat An-Nahl, yang artinya adalah lebah madu. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 68-69 selain mengungkap pesan tentang madu yang diturunkan Allah sebagai obat berbagai penyakit bagi manusia, ayat-ayat ini berisi rahasia penting yang hanya bisa dipahami dengan tata bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada dua penggunaan kata kerja yang berbeda menurut penggunaannya. Adalah mungkin untuk menentukan apakah subjeknya perempuan atau laki-laki, mu'annats atau muzakkar. Sebenarnya kata kerja yang digunakan untuk lebah madu dalam ayat-ayat tersebut digunakan dalam format kata kerja perempuan. Tidak boleh dilupakan bahwa jenis kelamin dan serangga hanya dipahami melalui pengamatan yang dimungkinkan oleh sarana atau peralatan ilmiah modern. Belum ada pada masa 14 abad lalu ketika Al-Quran diturunkan. Fakta bahwa lebah pekerja semuanya betina hanya ada di zaman kita. Namun Allah menunjukkan keajaiban lain dari Al-Quran dengan menarik perhatian kita pada fakta dan ayat ini.
Fotosintesis. Bagaimana proses fotosintesis dimulai? Di pagi hari, tanaman adalah sumber oksigen yang kita hirup. Mereka menyimpan energi matahari dalam bentuk bahan makanan yang dapat digunakan manusia dan hewan. Mekanisme ini dikenal sebagai fotosintesis. Selama proses fotosintesis, tanaman mengambil karbon dioksida dari udara dan memberikan oksigen di tempatnya. Mereka membutuhkan sinar matahari untuk melakukan ini. Oksigen yang kita hirup adalah produk utama fotosintesis. Fotosintesis adalah sistem yang didasarkan pada formula kimia yang sulit dipahami, dan keseimbangan yang sangat halus yang melibatkan angka dan satuan berat yang sangat kecil sehingga seseorang tidak pernah menghadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak dapat diamati dengan mata telanjang, karena prosesnya menggunakan atom elektron dan molekul selama jutaan tahun. Tanaman telah memproduksi nutrisi oksigen dan energi yang kita butuhkan melalui fotosintesis. Yang ditemukan pada tahun 1700 tahunan dan banyak yang mekanismenya masih belum terurai. Produktivitas fotosintesis diukur oleh tingkat output oksigen. Titik terbesar adalah di pagi hari ketika sinar matahari paling terkonsentrasi. Fakta penting ini ditunjukkan dalam sebuah ayat dari Al-Quran. Demi malam apabila telah larut, dan demi subuh ketika fajar bernafas. Al-Quran Surah At-Tawir, ayat 17-18. Kalimah, ida tanafasa, dalam ayat-ayat ini adalah metafora untuk bernapas. Respirasi atau pernapasan dalam-dalam. Ekspresi, dan pada fajar ketika bernapas, secara ajaib menunjukkan bahwa produksi oksigen, komponen penting dari sistem pernapasan kita, dimulai di pagi hari. Seribu 400 tahun yang lalu orang secara alami tidak menyadari bahwa tanaman menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan oksigen dengan cara fotosintesis. Dan bahwa proses dimulai di pagi hari. Namun Tuhan kita yang Maha Kuasa mengungkapkan ini dalam Al-Quran menggunakan gaya yang paling bijaksana untuk melakukannya. Pembentukan susu. Pembentukan susu di tubuh hewan dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Quran. Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Surat An-Nahl, ayat 66. Untuk lebih memahami ayat ini, akan berguna untuk meringkas secara singkat sistem pencernaan dan peredaran darah hewan. Makanan yang dimakan hewan dicerna dalam sistem pencernaan dengan melalui beberapa tahapan. Zat yang dicerna memasuki aliran darah melalui dinding usus.
Zat kimia kompleks yang masuk ke aliran darah dari sistem pencernaan didistribusikan ke organ terkait di dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. Sebagian dari campuran ini didistribusikan ke otot dan jaringan tubuh lainnya, dan sebagian lagi mencapai kelenjar susu untuk diubah menjadi susu. Seperti jaringan tubuh lainnya, kelenjar susu dipelihara oleh nutrisi yang dibawa oleh darah. Oleh karena itu, darah memainkan peran paling penting dalam pengumpulan dan pemindahan nutrisi. Susu disekresikan oleh kelenjar susu setelah semua tahap ini, dan dengan demikian susu yang sangat bersih, putih salju dan bergizi diproduksi dari darah dan bahan makanan yang setengah dicerna yang tidak dapat dikonsumsi manusia secara langsung. Manusia tidak dapat secara langsung mengonsumsi bahan makanan yang setengah tercerna di dalam perut hewan maupun darah hewan itu sendiri. Selain itu, jika mereka mengkonsumsi salah satu dari ini, atau kombinasi keduanya, dapat mengakibatkan keracunan makanan yang serius, atau bahkan kematian. Namun berkat sistem biologis yang sangat kompleks yang telah Allah ciptakan, Allah menganugerahi kita minuman yang menyehatkan, bersih dan bergizi dari cairan ini. Pembentukan susu sendiri merupakan keajaiban besar. Namun fakta bahwa informasi detail tentang hal itu diberikan dalam Al-Quran dengan sendirinya adalah keajaiban lain. Uraian tentang pembentukan biologis susu dalam ayat ini sangat sesuai dengan fakta-fakta yang diungkapkan oleh sains modern. Sangat jelas bahwa informasi tersebut, yang membutuhkan pengetahuan detail tentang sistem pencernaan mamalia, tidak mungkin diketahui pada saat Al-Quran diturunkan 14 abad lalu. Informasi ini merupakan salah satu bukti kemahatauan Allah Ta'ala Sang Pencipta Semesta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Peran pegunungan. Fitur yang sangat penting dari pegunungan yang ditunjukkan dalam ayat Al-Quran adalah fungsi mencegah guncangan di bumi. Kami menempatkan gunung yang tertanam kuat di bumi agar tidak bergerak di bawah mereka. Surah Al-Anbiya ayat 31. Ilmu geologi saat ini menegaskan karakteristik pegunungan ini. Secara awam, gunung dianggap hanyalah tonjolan yang muncul di atas permukaan bumi. Namun pada abad ke-20, para ilmuwan menyadari bahwa sebenarnya tidak demikian. Ada bagian yang dikenal sebagai akar gunung. Akar itu tertanam sedalam 10 hingga 15 kali ketinggiannya sendiri. Misalnya Gunung Everest, puncaknya berdiri sekitar 9 km di atas permukaan bumi, memiliki akar lebih dalam dari 125 km. Gunung-gunung muncul sebagai akibat dari pergerakan dan tumbukan lempeng-lempeng besar yang membentuk kerak bumi. Ketika dua lempeng bertabrakan, yang lebih kuat meluncur di bawah yang lain. Yang di atas melengkung dan membentuk ketinggian dan pegunungan. Lapisan di bawahnya berlanjut di bawah tanah dan membuat ekstensi yang dalam ke bawah. Perpanjangan ini adalah akar gunung. Akar gunung inilah yang memperbaiki kerak bumi. Karena mereka mencegah pergeseran lapisan magma, atau di antara lapisan itu sendiri dan juga mencegah gempa bumi besar. Dengan ciri-ciri ini gunung dapat disamakan dengan paku atau pasak yang menyatukan potongan-potongan kayu. Allah memberitahu kita dalam Al-Quran, bukankah kita telah menjadikan bumi sebagai tempat menetap, dengan gunung-gunung sebagai pasaknya? Al-Quran Surah An-Naba ayat 6 dan 7.
Fakta bahwa fungsi gunung ini diwahyukan dalam Al-Quran pada zaman itu, 14 abad lalu, saat tidak diketahui siapapun. Ini adalah salah satu keajaiban besar kitab ilahi ini. Kalau bukan karena gunung, tanah tidak akan terkumpul di permukaan bumi. Air tidak akan menumpuk di tanah dan tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Singkatnya, kehidupan di bumi tidak akan mungkin terjadi tanpa rahmat Allah. Yaitu bumi ciptanya, bumi yang mampu menopang kehidupan. Pegunungan yang bergerak. Pada awal abad ke-20, seorang ilmuwan Jerman Alfred Wegener menyatakan bahwa benua di bumi telah melekat satu sama lain ketika pertama kali terbentuk. Tetapi kemudian bergeser ke arah yang berbeda. Dan dengan demikian terpisah saat mereka menjauh satu sama lain. Teori Wegener ini terbukti pada tahun 1980-an, ditemukan bahwa 6 lempeng utama dan beberapa lempeng kecil yang membentuk kerak bumi. Dan bagian paling atas, mantel atau lapisan kerak bumi itu bergerak secara konstan. Menurut teori yang disebut lempeng tektonik, lempeng-lempeng ini bergerak di bumi, membawa benua dan dasar laut bersamanya. Gerakan ini telah diukur sejauh 1-5 cm per tahun. Akibatnya ini menghasilkan perubahan lambat dalam geografi bumi. Setiap tahun misalnya Samudra Atlantik menjadi sedikit lebih lebar. Sains menemukan ini baru-baru ini. Fakta bahwa hal itu diungkapkan 14 abad yang lalu dalam Al-Quran tidak diragukan lagi. Salah satu dari banyak keajaiban kitab ini, kalian melihat gunung-gunung yang kalian anggap kokoh dan diam, ternyata mengambang seperti awan. Surah An-Naml ayat 88. Allah mengacu pada gerakan gunung dalam ayat Al-Quran. Hari ini para ilmuwan menggunakan istilah pergeseran benua untuk gerakan ini. Tanpa diragukan lagi ini merupakan keajaiban besar bahwa fakta ilmiah ini seharusnya terungkap pada abad ke-7. Ketika konsepsi tentang sifat alam semesta didasarkan pada tahayul dan mitos. Ini adalah bukti penting lainnya bahwa Al-Quran adalah firman Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Besi ternyata dari langit. Besi adalah salah satu elemen yang disorot dalam Al-Quran. Bahkan ada surah bernama Al-Hadid yang berarti besi. Berikut ini dinyatakan dalam ayat 25 surah Al-Hadid. Dan kami juga menurunkan besi di mana ada kekuatan besar dan yang memiliki banyak kegunaan untuk umat manusia. Kata anzalna digunakan untuk pembentukan besi dalam ayat, berarti kami turunkan. Namun apa yang kita tahu adalah bahwa besi digali keluar dari bawah tanah. Menurut banyak pendapat, kami menggali, seharusnya lebih tepat daripada kami menurunkan. Namun kebenarannya ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Dengan ungkapan yang kita turunkan dalam ayat, ternyata jadi keajaiban ilmiah yang sangat penting. Hal ini ditunjukkan dari temuan sains modern tentang pembentukan mineral besi. Suhu tertentu diperlukan. Suhu yang diperlukan ini tidak ada di bumi maupun di bawah sinar matahari. Matahari memiliki suhu permukaan 6000 derajat Celcius, dan suhu di inti matahari adalah sekitar 15 juta derajat. Namun suhu ini tidak memadai untuk pembentukan besi. Besi hanya dapat diproduksi di bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, di mana suhu mencapai beberapa ratus juta derajat. Jumlah besi melebihi tingkat tertentu dalam bintang-bintang yang disebut nova atau supernova. Bintang tidak dapat lagi menampungnya dan akhirnya meledak.
Ledakan ini memungkinkan besi untuk tersebar ke luar angkasa. Semua penemuan astronomi telah menyatakan bahwa mineral besi berasal dari bintang-bintang besar dari luar angkasa. Tidak hanya besi dan bumi tetapi juga besi di tata surya kita, diperoleh dari luar angkasa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, suhu matahari tidak cukup untuk pembentukan mineral besi. Apa yang dipahami dari semua di atas adalah bahwa mineral zat besi tidak terbentuk di bumi, tetapi diturunkan. Dengan terbawa dari supernova, seperti yang dinyatakan di alam semesta. Seperti yang dinyatakan dalam ayat surah Al-Hadid, tidak mungkin pengetahuan ini diketahui pada zaman ketika Al-Quran diturunkan, yaitu 1400 tahun yang lalu. Karenanya, sangat mencengangkan bagaimana informasi ini dapat dijelaskan dalam Al-Quran. Selain itu telah disebutkan dalam ayat, bahwa zat besi memiliki banyak manfaat bagi manusia. Namun, pada saat ayat ini diturunkan, orang menggunakan besi hanya untuk membuat pedang. Dan tidak menyadari manfaat lain dari besi. Meskipun Al-Quran ini menyatakan memiliki banyak manfaat bagi umat manusia. Sekarang mari kita lihat data ilmiah terbaru tentang besi. Tanpa atom besi kehidupan berbasis karbon di kosmos tidak akan mungkin. Tidak akan ada supernova. Tidak ada pemanasan bumi. Tidak ada atmosfer, dan tidak ada hidrosfer. Tidak akan ada medan magnet pelindung. Tidak ada sabuk radiasi Van Allen. Tidak ada lapisan ozon. Tidak ada logam untuk membuat hemoglobin dalam darah manusia. Tidak ada logam untuk menjinakkan reaktivitas oksigen. Dan tidak ada metabolisme oksidatif. Sangat signifikan dan bijaksana bahwa perhatian tertarik pada besi. Terutama bahwa berikut ini dinyatakan tentang besi, di mana ada kekuatan besar dan yang memiliki banyak kegunaan untuk umat manusia. Bersama dengan apa yang telah disebutkan di atas, ada satu rahasia lagi dalam ayat yang menyebutkan tentang besi ini, yaitu ayat 25 dari surah Al-Hadid. Ayat ini mengandung dua kode matematika yang menarik. Al-Hadid adalah surah ke-57 dalam Al-Quran. Ketika kata diucapkan dengan awalan al, yang dipakai menunjukkan kata benda tertentu, sebagaimana Al-Hadid dalam bahasa Arab, jumlah nilai abjad atau nilai numerologis surat-suratnya juga adalah 57. Nilai numerologis kata hadid saja tanpa ayat, yang pasti adalah 26. Dan 26 adalah nomor atom untuk besi. Yaitu ketika kita mengucapkannya sebagai Al-Hadid nilai numerologisnya adalah 57 yang merupakan nomor surat. Dalam Al-Quran, ketika kita mengucapkannya sebagai hadid, nilainya yang numerologis adalah 26 yang merupakan nomor atom besi. Sekarang mari kita berpikir dengan tepat. Apakah mungkin bagi manusia yang tidak bisa membaca atau menulis, bisa mengetahui bahwa besi diturunkan dari langit, dan menulisnya dalam buku dengan memperhatikan banyak hal? Dapatkah setiap orang waras menerima ini? Dapat seseorang yang menerimanya dianggap waras? Dalam hal ini adalah omong kosong dan delusi.
Sama dengan menutup mata seseorang ke matahari yang menerangi dunia, untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah kata manusia. Menjadi orang yang menutup matanya mampu mengubah siang menjadi malam hanya untuk dirinya sendiri. Kita menghaturkan pujian tanpa akhir dan bersyukur kepada Allah, Tuhan kita yang tidak meninggalkan kita dalam kegelapan, dan yang mengubah malam menjadi siang, dengan terang dengan Al-Quran. Ciptaan dari tanah liat. Tubuh manusia merupakan struktur yang sempurna, dengan banyak detail halus yang masih banyak belum ditemukan. Ilmuwan yang terlibat dalam penelitian, dengan menggunakan teknologi canggih saat ini, memperoleh hasil yang mencengangkan mengenai tubuh manusia. Salah satunya berhubungan dengan jaringan sel di tubuh. Jaringan sel hidup mengandung 26 elemen berbeda. 6 diantaranya adalah karbon yang paling umum. Kemudian hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, dan belerang. Elemen dasar ini mewakili 95% dari semua jaringan. Pada gilirannya ini merupakan bukti ilmiah dari suatu realitas penting. Penciptaan manusia dari tanah liat, bahan yang menyusun hampir seluruh tubuh manusia, ada di dalam tanah. Baik dalam bentuk bebas maupun majemuk. Manusia pertama diciptakan oleh Allah, yang membentuk tanah liat menjadi bentuk manusia, dan meniup jiwa ke dalamnya. Peristiwa ajaib ini dijelaskan dalam Al-Quran. Saat Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat basah. Kemudian apabila aku telah menyempurnakan jasad dan bentuk penciptaannya, dan meniupkan ruh kepadanya, sehingga dia hidup, maka sujudlah kepadanya. Al-Quran Surah Sot ayat 71-72. Di ayat lain, Allah memberitahu kita, dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12. Informasi yang terungkap dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, menegaskan apa yang baru ditemukan sains modern kepada kita. Fakta bahwa unsur-unsur yang sama, digunakan dalam ciptaan manusia, seperti yang ditemukan di tanah. Setetes air mani. Sperma melakukan perjalanan ke dalam tubuh ibu, sampai mereka mencapai sel telur. Hanya 1000 dari 250 juta sperma, yang berhasil mencapai sel telur. Pada akhir perlombaan sperma selama 5 menit ini, sel telur yang berukuran setengah butir biji gandum, hanya akan membiarkan 1 sperma masuk. Namun temuan yang di zaman kita ini, mengungkapkan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Bahwa substansi manusia bukanlah cairan mani seluruhnya, tetapi hanya sebagian kecil saja. Ini dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan, tidak terkendali tanpa tujuan? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan? Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 36-37. Perhatikan, jadi bukan seluruh cairan sperma, melainkan setetes atau sebagian kecil saja. Dengan pemeriksaan yang cermat, menunjukkan bahwa kita diberitahu dalam Al-Quran bahwa manusia tidak dibuat dari seluruh tumpahan air mani, tetapi hanya sebagian kecil darinya. Ini juga yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan modern. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 3 tahap gelap bayi di dalam rahim. Dia, Allah, menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian atau tahapan, dalam 3 kegelapan. Kedaulatan adalah miliknya, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi apa yang membuatmu menyimpang? Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 6. Biologi modern telah mengungkapkan bahwa perkembangan embriologis bayi terjadi dengan cara yang diungkapkan dalam ayat tersebut. Ungkapan, kegelapan 3 kali lipat, menunjukkan 3 wilayah gelap yang terlibat selama perkembangan embrio. Ini adalah kegelapan perut.
kegelapan rahim, dan kegelapan plasenta. Juga ditunjukkan dalam ayat ini, bahwa manusia diciptakan di dalam rahim ibunya, dalam 3 tahap yang berbeda. Dalam buku Embriologi Dasar Manusia, buku teks referensi fundamental dalam embriologi, fakta ini adalah sebagai berikut. Kehidupan di dalam rahim memiliki 3 tahap. Pertama, praembrio, 2,5 minggu pertama. Embrio, sampai akhir minggu ke-8. Dan janin, dari minggu ke-8 sampai persalinan. Informasi tentang perkembangan dalam rahim ibu, menjadi tersedia hanya setelah pengamatan dengan perangkat modern. Namun seperti banyak fakta ilmiah lainnya, dengan cara yang canggih, Allah menarik perhatian kita pada informasi ini dalam ayat-ayat Al-Quran. Fakta bahwa informasi detail dan akurat seperti itu, diberikan dalam Al-Quran, pada saat orang memiliki informasi yang langka, tentang masalah medis, adalah bukti nyata bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan. Urutan perkembangan organ manusia. Perkembangan manusia di dalam rahim ibunya, penuh dengan hal menakjubkan. Telinga janin mulai berkembang sejak hari ke-22 kehamilan, dan berfungsi penuh pada bulan ke-4. Setelah itu janin bisa mendengar suara di dalam rahim ibunya. Bagi bayi yang baru lahir, indera pendengaran terbentuk sebelum fungsi vital lainnya. Urutan yang diatur dalam Al-Quran sangat mencolok dari sudut pandang itu. Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan pikiran, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan pikiran, agar kamu bersyukur. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 78. Penelaahan yang cermat menunjukkan bahwa indera yang dimaksud Allah dalam Al-Quran selalu disebutkan dalam urutan tertentu. Penglihatan, pendengaran, dan pemahaman pikiran. Ini persis urutan yang sama di mana indera bayi dikembangkan. Singkatnya, salah satu penemuan ilmu pengetahuan modern tentang urutan perkembangan organ tubuh manusia dengan jelas tertera dalam Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Identitas yang tersembunyi di sidik jari. Marilah kita sekarang mempertimbangkan tentang semua manusia yang pernah hidup dan yang hidup hari ini. Setiap orang memiliki sidik jarinya sendiri. Bahkan kembar identik yang memiliki urutan DNA yang sama, memiliki sidik jari yang berbeda. Itu karena ada formasi khusus pada sidik jari, yang mencapai bentuk akhirnya sebelum lahir dan tetap sama seumur hidup. Kecuali bekas luka permanen muncul. Itulah sebabnya sidik jari diterima sebagai bukti identitas yang sangat penting, eksklusif untuk pemiliknya. Ilmuwan menemukan fitur penting ini hanya pada akhir abad ke-19. Namun dalam Al-Quran, Allah menunjuk ke ujung jari yang tidak menarik perhatian siapapun pada saat itu. Dan menarik perhatian kita ke fakta pada ujung jari ini. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan, kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3-4. Jangan lupa selalu bersyukur, dan selalu minta petunjuk Allah untuk menggapai keridhoannya di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.